Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Selalu terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baiklah, di pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas materi prakarya kelas 7 tentang budidaya tanaman obat. Namun, sebelum memasuki materi, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh seorang siswa. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan macam-macam tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di wilayah setempat. Kemudian yang kedua itu menjelaskan tahapan budidaya tanaman obat. Jadi tanaman obat itu dapat tumbuh dengan baik hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi seluruh wilayah Indonesia itu pasti ada tanaman obat dan banyak jenisnya. Kemudian setiap daerah itu mempunyai keunggulan produk tanaman obat yang dihasilkan. Jadi tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanaman itu sendiri. Seperti apa? Seperti daun, kemudian akar, rimpang, buah, dan bunga ya. Jadi tanaman obat itu biasanya di setiap wilayah itu ada dan berbeda jenisnya. Nah, di sini ada jenis-jenis tanaman obat. Jadi, tanaman obat itu bisa disebut sebagai apotek hidup atau toga. Jadi, apotek hidup atau toga ini adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan sebagai antisipasi, pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Jadi tanaman obat ini bisa kita tanam sendiri di lingkungan sekitar rumah kita ya. Nah, di bawah ini ada beberapa jenis-jenis tanaman obat yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita tidak terasa sudah mengonsumsinya setiap hari ya. Di sini yang pertama itu ada temulawak. Pasti kalian tahu temulawak. Kemudian ada kunyit, ada katuk, ada sirih, ada jeruk nipis, ada mengkudu, ada rosella, kemudian ada mahkota dewa, ada akar wangi, dan yang terakhir itu kayu manis. Ini hanya beberapa jenis tanaman obat yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak lagi jenis-jenis tanaman obat yang lain. Nah, yang pertama itu ada temulawak. Pasti kalian sudah tahu temulawak rasanya gimana ya. Temulawak ini itu pada sekarang ini ya, pada akhir-akhir tahun ini atau bulan ini banyak digunakan oleh masyarakat. Karena apa? Karena sangat diyakini khasiatnya itu sangat bagus untuk antibodi tubuh ya, atau untuk menguatkan antibodi dalam tubuh ya. Nah, temulawak ini itu bagian yang dimanfaatkan itu adalah bagian rimpang. Kemudian ini temulawak ciri-ciri fisiknya itu berbatang semu, kemudian tinggi hingga dari 1 meter tetapi kurang dari 2 meter. Kemudian rimpang ini terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berukuran besar, bercabang-cabang dan berwarna coklat kemerahan. Bahkan bisa berwarna kuning tua atau berwarna hijau. Itu temulawak. Kemudian kunyit. Nah, kunyit ini selain sebagai obat, dia juga menjadi salah satu bumbu dalam bumbu dapur untuk menyedapkan
suatu masakan ya. Nah, kunyit ini sama seperti temulawak, bagian yang dimanfaatkan itu adalah bagian rimpangnya ya, bagian rimpangnya. Kemudian untuk ciri-ciri fisiknya, dia merupakan ternak tumbuhan. Nah, tinggi tanamannya itu sekitar 40 sampai 100 cm. Jadinya batangnya itu merupakan batang semu. Kemudian tersusun dari pelepah daun dan agak lunak, itu kunyit. Kemudian ada katuk ya. Katuk ini bisa dikatakan termasuk sayur ya, karena bisa kita konsumsi setiap hari. Daun katuk ya, daun katuk itu yang berwarna hijau. Katuk ini bagian yang dimanfaatkan itu adalah bagian daunnya, yang biasa ibu kalian masak itu di bening kalau bahasa kita ya. Nah, katuk ini termasuk tanaman semak, tingginya bisa sampai 2 meter, bahkan bisa lebih. Kemudian daun ini kegunaannya itu bisa dipercaya sebagai untuk ibu hamil itu dan menyusui untuk melancarkan ASI. Kemudian bisa menyembuhkan bisul, demam, darah kotor, dan yang lainnya. Kemudian yang pertama tadi ada kunyit dan temulawak, ibu lupa menyebutkan kegunaannya. Untuk temulawak itu manfaatnya sebagai bisa meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, anti inflamasi, kemudian bisa antioksidan. Kemudian sedangkan kunyit itu berkhasiat untuk mendinginkan badan, membersihkan lambung, dan yang lainnya. Kita lanjut. Di sini ada sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat ya. Ada beberapa sarana dan tahapan budidaya tanaman obat. Yang pertama itu ada sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Yang pertama itu ada bahan, yang kedua itu ada alat. Bahan itu ada benih atau bibit tanaman obat, kemudian pupuk, media tanam, dan pestisida. Sedangkan alatnya itu adalah sebuah media ya, yaitu bisa kebun atau pekarangan dan bisa pot. Kemudian yang kedua itu ada teknik budidaya. Teknik budidaya itu ada dua. Yang pertama itu ada pembibitan. Ada pembibitan. Pembibitan ada dua macam. Yang pertama itu dengan cara memperbanyak, dengan cara generatif. Yang kedua itu dengan cara vegetatif ya. Dengan cara generatif itu hanya cukup dilakukan dengan memperbanyak biji. Sedangkan dengan cara vegetatif yang bisa dilakukan untuk memperbanyak bibit, yang pertama bisa dengan stek, kemudian dengan cangkok, okulasi, menyambung, dan merunduk ya. Ibu jelaskan salah satunya itu ada stek. Jadi stek ini dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan ya. Kemudian untuk tahapan budidaya yang kedua itu ada pengolahan tanah, kemudian penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen ya. Yang terakhir ini ada tugas. Kalian jelaskan atau uraikan salah satu tahapan budidaya tanaman obat yang ada di sekitar lingkungan kalian ya. Jadi di situ kalian hanya menjelaskan atau menguraikan apa saja tahapan budidaya, jenis tanaman obat yang ada di lingkungan kalian. Misalnya tanaman obat jahe, kemudian kunyit, temulawak, dan sebagainya. Nah, itu kalian jelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan.
lakukan. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut pertemuan yang akan datang. Kalau ada kesulitan di materi bisa langsung tanyakan ke Ibu, bisa komen di bawah ini atau langsung mengirim via WhatsApp. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.